Kita cek hasil intermittent fasting sudah seminggu lebih ya. ,67,80. Tadi kita sudah lihat berat badan saya di angka 67,80 ya. Seminggu yang lalu sebelum saya intermittent fasting, berat saya di 70 kiloan. Dan di video short saya 3 hari setelah intermittent fasting itu ada yang sudah turun 2 kilo ya, ke 68,08 kalau tidak salah. Dan sekarang sudah 1 minggu. Sekarang berat saya di angka tadi 67,80. Itu ditimbangnya pagi hari. Dan selama seminggu ke belakang saya hanya melaksanakan intermittent fasting saja. Dari jam 11 buka puasa saya, makan saya, jendela makan saya dari jam 11 sampai jam 5 ya. Saya ngambil yang 6 jam. Kemudian saya stop makan dari jam 5 sampai jam 11 siang lagi. Artinya saya memakai jendela yang 18 berbanding 6 ya. 18 berbanding 6. Kenapa tidak mengambil yang jendela makan 4 jam? Karena itu terlalu berisiko ya bagi pemula. Tetapi sebenarnya dulu juga saya pernah melaksanakan yang 4 jam ya. Bahkan sempat mencoba yang dalam waktu 24 jam hanya makan sekali, mungkin setengah jam atau 1 jam jam makannya, setelah itu tidak makan lagi ya, yang 1 meal a day itu ya. Tetapi itu sangat beresiko sekali terhadap metabolisme tubuh. Jadi saya ambil yang jendela makannya 6 saja ya. Walaupun penurunan berat badannya itu tidak terlalu cepat, tapi saya kira waktu dengan memilih jendela makan yang 6 jam itu cukup aman ya. Karena menurut beberapa sumber seperti di TikTok ataupun di YouTube, kemudian di artikel Halo Dokter, kalau kita ingin turun berat badan, yang bagusnya itu dalam seminggu itu setengah kilo ya, setengah kilo, maksimalnya 1 kilo. Jadi dalam waktu 1 bulan mungkin maksimal penurunan berat badan kita itu harus di angka 4 kilo. Kalau misalkan dalam 1 bulan itu terlalu cepat, itu justru bisa menimbulkan masalah ya. Jadi kita ambil saja yang pelan-pelan ya, alon-alon asal kelakon. Walaupun pelan, asalkan konsisten, itu nanti akan berpengaruh yang bagus terhadap tubuh kita. Nah, untuk minggu kedua ini saya ingin mencoba mengkombinasikan IF saya, intermittent fasting saya, dengan olahraga ya. Salah satu olahraga yang ingin saya lakukan yaitu O7W yang 7 menit, gerakan-gerakan 7 menit. Teman-teman bisa carilah di YouTube ataupun mendownload aplikasi yang bisa menunjang olahraga O7W tersebut. Kemudian selain itu mungkin kardio, jalan kaki, seminggu 2 kali kita ambil, nanti kita coba yang ambil sebisa mungkin yang 10.000 ya, 10.000 langkah. Itu mungkin seminggu 2 kali, bisa di hari Sabtu sama Minggu ya. Kemudian untuk olahraga selanjutnya badminton ya, karena saya punya jadwal rutin di hari Rabu melaksanakan olahraga badminton. Kemudian nanti kita akan cek setelah mengkombinasikan dengan kegiatan olahraga, penurunan berat badannya di angka berapa. Untuk makan sendiri saya tidak pilih-pilih ataupun menghitung kalori ya. Jadi makannya normal saja, yang penting ada asupan protein.
Kemudian nasi juga masih lumayan cukup banyak ya, bisa mungkin sampai 6 suap ya. Karena ada yang apa ya, yang ngasih saran kalau misalkan IF itu nasinya dikurangi hanya 3 suap saja, tapi saya mungkin minimal 6 suapan ya, bahkan bisa lebih gitu. Nah yang penting asupan proteinnya seperti telur, kemudian ayam pun tidak pilih-pilih ya, paha, dada ataupun sayap, karena katanya yang bagus itu dadanya ya. Tapi saya tidak pilih-pilih, bahkan masaknya pun masih digoreng kan, jadi tidak pilih-pilih. Kemudian makan juga bisa 2 kali ya, dari jam 11 pas jendela makan kebuka, kemudian ngemil masih biasa, kemudian nanti makan lagi mungkin di jam 4 ataupun di jam setengah 5. Jadi 2 kali makan. Memang kalau ingin lebih cepat itu bisa makannya mungkin 1 kali saja, sisanya ngemil ya. Tetapi dari makan ini kita ngerasa loh ya, misalkan kalau kita terlalu banyak ngemil ini berpengaruh di badan ya, di perut terutama, terasa begah. Artinya mungkin asupan kalori yang kita makan itu terlalu banyak. Karena kalau misalkan saya makannya tidak terlalu banyak, rasa begah itu tidak ada, jadi terasa longgar di perut gitu. Nah mungkin itu bisa mempercepat penurunan berat badan kita. Tapi jangan lupa yang penting itu asupan protein sesuai dengan instruksi para ahli ya. Asupan protein yang paling penting, dan asupan air minum ya. Air minum ya, air putih itu harus dan wajib kita laksanakan 1 hari 8 gelas ya. Saya minum air putih di pagi hari sudah 2 gelas bangun tidur ya, kemudian aktivitas setelah sholat subuh, kemudian jam 6 mungkin lah ya, jam 6 itu saya sudah minum air putih 2 gelas. Memang sebagian orang itu terasa mual ya minum air putih di pagi hari itu, tapi kalau sudah biasa itu ternyata sangat bagus sekali ya. Biasanya minimal ya 1 gelas ya, kemudian setiap 2 jam sekali kita minum air putih lagi. Tempat kerja bawa minum air putih, karena itu yang sangat penting sekali. Nah oke teman-teman, nanti kita akan lihat progresnya setelah 1 minggu nanti ke depan ya. Kita kombinasikan dengan kegiatan olahraga, apakah penurunan berat badannya lebih besar lagi dengan tanpa olahraga. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan.